Selamat pagi Mbak Arlin. Oke, Ketemu lagi ya dengan saya. Masih ingat dengan saya? pindah. Iya betul sekali. Saya lihat Mbak Arlin hari ini sudah tampak lebih ceria, sudah bisa tersenyum. Gimana perasaannya Mbak? Saya merasa lebih tenang saja hari ini, kemudian lebih bahagia. Terus semalam Mbak Arlin tidurnya gimana? Nyenyak nggak? Bisa tidur, tapi tadi bangunnya pagi banget jam 3. Oh gitu ya. Terus Mbak Arlin bisa tidur lagi? Enggak, Ya. tapi dari malam tidur sampai jam 3 itu nggak kebangun sama sekali. Berarti sudah lumayan bisa tidur nyenyak ya. Nah, di sini sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang nih tentang rencana masa depan yang bisa Mbak Alin lakuin. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit, tempatnya di sini saja ya. Mbak Alin bersedia? Bersedia. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keinginan-keinginan dan harapan-harapan Mbak Arlin serta usaha-usaha apa saja yang bisa Mbak Arlin lakukan untuk mencapainya. Tujuannya nanti agar bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif yang masih terlintas dalam pikiran Mbak Arlin untuk membahayakan diri sendiri. Sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira sebelum Mbak Arlin di sini, dulu Mbak Arlin punya keinginan apa sih? Saya pengen masuk ke kedokteran. Terus kan saya daftar beasiswa ya. Iya. Banyak banget tapi ketolak semua, kadang malah gak ada kabar. Terus saya ngerasa saya gak berguna, saya itu gagal, saya mending mati aja. Seperti itu ya. Terus Mbak Alin punya pengalaman-pengalaman apa aja nih sebelum Mbak Alin di sini? Saya pernah ikut lomba-lomba olimpiade sains gitu. Terus dari lomba-lomba itu Mbak Alin sering menang nggak? Ya ada menangnya, ada kalahnya, banyak banget lah. Sering menang ya sering kalah. Nah, saat Mbak Alin waktu kalah olimpiade itu, kira-kira Mbak Alin mau mencoba lagi apa menyerah gitu aja? Ya coba lagi tahun depannya. Terus kalau enggak ya nyari di event-event lain. Sebenarnya Mbak Alin itu udah bagus sekali ya, udah mau mencoba lagi walaupun udah gagal, terus berusaha mencari event yang lain, itu sudah bagus sekali ya. Dan untuk stres karena ketolak beasiswa di mana-mana itu merupakan hal yang sangat wajar sekali ya Mbak Arlin. Dan nggak apa-apa kok, saya juga paham kalau Mbak Arlin sekarang merasa sedih, merasa tertekan, tapi perasaan sedih itu jangan dibiarkan terus berlarut-larut, karena itu juga bisa bikin Mbak Arlin sakit, tambah drop, dan ada pikiran-pikiran buat membahayakan diri sendiri, berpikiran bahwa Mbak Arlin itu nggak berguna, pengen mati saja. Dan yang penting sekarang Mbak Arlin itu fokus sama diri sendiri dulu, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Pelan-pelan coba ambil sisi positifnya. Mungkin karena kegagalan sekarang ini Mbak Arlin harus beristirahat terlebih dahulu, jangan maksain diri sendiri, jangan nyiksa diri sendiri. Allah tahu yang terbaik kapan dan bagaimana buat Mbak Arlin bisa berhasil suatu saat nanti. Begitu ya Mbak Arlin. Dan nanti kalau Mbak Arlin sudah keluar dari sini, nggak ada yang nggak mungkin kok. Nanti mungkin ada jalan yang lain yang nggak sesuai dengan keinginan Mbak Arlin, tapi suatu saat nanti Mbak Arlin pasti bakal sadar kalau jalan itu merupakan jalan yang terbaik. Begitu ya, Mbak Arlin sudah paham? Paham. Nah, setelah kita bercerita seperti ini nih, gimana perasaannya Mbak Arlin? Saya merasa lega dan merasa lebih tenang karena ternyata ada yang memahami perasaan saya
Dan ternyata hidup saya itu nggak berhenti di sini saja, dan saya masih punya masa depan lagi. Iya, seperti itu. Dan untuk kedepannya nih, setelah keluar dari sini, kira-kira usaha apa sih yang akan Mbak Arlin lakukan buat mencapai cita-cita Mbak Arlin? Saya akan mencoba lagi untuk mencari beasiswa, dan ya terus mencoba lagi untuk kuliah di kedokteran. Tapi kalaupun memang bukan jalan saya di sana, nanti ya sambil jalan saya akan menerima apapun yang Allah tunjukkan ke saya. Nah, bagus sekali ya Mbak Arlin. Mbak Arlin sudah punya kesadaran buat terus tetap maju, gitu ya. Nah, Mbak Arlin sudah paham ya? Apakah ada yang ingin Mbak Arlin tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan memantau perkembangan Mbak Arlin. Nanti saya akan datang setiap hari pada pukul 10 di sini. Apakah Mbak Arlin bersedia? Bersedia. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya izin pamit terlebih dahulu. Mbak Arlin bisa melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat ya Mbak Arlin. Saya permisi terlebih dahulu. Ya, makasih.